Selamat pagi untuk anak didik kami. Nah, materi kita selanjutnya bab kedua, interaksi sosial dan lembaga sosial. Yang kita bahas di sini interaksi sosial. Tujuan dari pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, pengertian dan syarat interaksi sosial. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lainnya, selalu ingin bertemu, berbicara atau melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Melalui pergaulan di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregarianisme, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Selanjutnya, rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan atau mungkin tetangga kita yang sudah membantu untuk mendirikan rumah. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Nah, kira-kira apa sebenarnya pengertian dari interaksi sosial? Coba kita perhatikan gambar yang ada di slide. Dari gambar yang ada di slide, itu bisa kita simpulkan pengertian dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu merupakan hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lainnya, baik secara individu maupun dengan kelompok. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Nah, kontak sosial dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan yang lainnya. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadi interaksi sosial. Nah, kalau dia komunikasi, itu merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau merespon. Nah, itulah tadi yang dikatakan syarat terjadinya interaksi sosial. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain, yang pertama, faktor imitasi. Kalau faktor imitasi itu merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti. Kalau faktor sugesti itu merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Sebagai contoh, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter.
Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, ya, sehingga semua tingkah lakunya idolanya akan dilakukan. Contohnya siapa lagi? Blackpink, maka dia akan meniru gaya-gaya Blackpink. Itu dikatakan dia faktor identifikasi. Selanjutnya, faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Nah, yang keempat inilah proses berlangsungnya interaksi sosial. Nah, tidak semua tindakan manusia itu merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, berlangsung interaksi sosial, di dalamnya masyarakat terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Aturan apa saja yang menuntut perilaku manusia pada saat mereka berinteraksi? Nah, ada 3 jenis aturan, yaitu mengenai ruang, mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Nah, sampai di sini materi kita, supaya kamu dapat memahami pembelajaran ini dengan baik. Sekian dan terima kasih.